Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cendekiawan muda, selamat datang kembali di podcast Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Voice Me, Umi Bersuara. Dan pada kesempatan kali ini, kami sudah mengundang Wakil Rektor 3. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Dr. Andri Muasi Darul Haq STHI MM. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya Pak ya, oke. Di siang hari yang cerah ini Pak, bisa diceritakan Pak, Wakil Rektor 3 ini membawahi bidang apa saja? Bidang di Wakil Rektor 3 sekarang memang ada perubahan sedikit, tapi masih sama dengan yang lama, hanya ada bidang yang dikurangi ya. Yang pertama bidang Wakil Rektor 3 itu adalah kemahasiswaan dan alumni, kemudian bidang kerjasama dan hubungan internasional. Yang ketiga bidangnya humas dan penerimaan mahasiswa baru. Yang sebelumnya ada tambahan bidang AIK. Sekarang bidang AIK digeser ke Wakil Rektor 1. Begitu. Oke gitu, jadi ada 3 bidang ya? 3 bidang. 3 bidang Pak, oke baik. Nah Pak Andri, ini adalah periode Bapak menjabat di Wakil Rektor 3 itu periode kedua ya Pak? Nah bagaimana sih Pak perasaannya tetap di Wakil Rektor 3? Ya sebetulnya kalau bicara perasaan ya ini amanat yang berat ya. Kalau secara kalau idealnya sih memang periode kedua ini periode peningkatan lah ya, berdasarkan pengalaman kita yang periode pertama. Tapi sesungguhnya ini kita punya beban yang berat karena kita berharap di periode kedua ini ada berbagai macam bentuk peningkatan, terutama rektor kita Ibu Dr. Eni punya keinginan yang sangat kuat untuk meningkatkan reputasi UMI. Sehingga ini harus bersinergi dengan seluruh bidang, khusus bidang kemahasiswaan. Kita mungkin berpacu dengan prestasi yang harus ditingkatkan, juga bagaimana kita mencoba meningkatkan kualitas alumni kita. Juga kita berupaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru kita sejak 2024 ini sampai seterusnya. Dan ini memang tidak bisa kita lihat hasilnya sekarang atau setahun ini, tapi kita akan lihat 2-3 tahun ke depan, sehingga memang ada beban yang lebih berat lah periode kedua ini, karena kita memang punya target-target yang terukur, ya sebagai bentuk tanggung jawab, khawatir beban-beban tadi, target-target tadi tidak tercapai, sehingga Bapak sebagai Wakil Rektor 3 merasa punya tanggung jawab dan beban moral lah ya, khawatir target-targetnya nggak tercapai, begitu. Oke, pastinya di periode kedua ini harapan kita selalu ada peningkatan ya Pak ya, lebih baik dari sebelumnya. Oke Pak, nah di bidang kemahasiswaan nih Pak, UKM dan organisasi ini adalah salah satu hal yang diperhatikan. UKM mencakup berbagai kegiatan minat, bakat yang dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman di luar akademis nih Pak. Nah, bisa disebutkan Pak, atau bisa dijelaskan di UMI itu ada UKM apa saja sih Pak? Untuk unit kegiatan mahasiswa di kita tuh ada 3 kategori ya. Yang pertama kategorinya adalah olahraga, baik itu olahraga yang individual ataupun yang kelompok ya. Nah, yang olahraga ini kita punya UKM yang individual kayak Tapak Suci, Putra Muhammadiyah, kemudian ada BKC juga, karate, kemudian yang olahraga kelompoknya kita punya futsal, punya bola sepak, kemudian punya basket, kemudian juga kita punya unit kegiatan mahasiswa voli ya, dan ada juga woodball ya. Nah, kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah UKM seni ya. Di kita ada UKM paduan suara, kemudian ada UKM Lises Smarandana, kemudian ada UKM teater ya. Nah, yang ketiga ada UKM bidang keagamaan ya, termasuk itu di dalamnya juga masuk ke dalam bidang sosial budaya. Di kita yang banyak peminatnya, salah satunya adalah LLC ya. Ini para penggemar perpustakaan, kemudian juga kita punya UKM LDK, kemudian juga ada UKM para pecinta kelestarian alam atau kita menyebutnya Mapalu. Ya, begitu. Oke, jadi banyak sekali ya bidang yang disediakan, bidang UKM khususnya yang disediakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk meningkatkan minat dan bakat mahasiswanya nih Pak. Betul. Tapi Pak,
bagaimana nih tanggapan Bapak ketika universitas sudah menyediakan banyak UKM dan juga organisasi, tetapi ada mahasiswa yang berpikir saya nggak mau ikutan UKM atau organisasi tersebut karena merasa saya akan lama lulusnya atau mengganggu perkuliahan. Itu gimana Pak tanggapannya? Kalau zaman Bapak dulu tahun 90-an lah ya, kira-kira 97, 98, dan sekarang juga masih adalah istilah itu, kita mengenal istilah mahasiswa kupu-kupu ya. Kuliah pulang, kuliah pulang. Dan tidak ada yang salah dengan itu karena niat mereka awal juga pengen kuliah ya. Tapi sesungguhnya dengan kita banyak waktu untuk berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa yang seangkatan maupun berbeda angkatan atau lintas program studi, lintas minat dan bakat, maka disitulah kita mulai belajar bagaimana kita membangun jejaring. Karena membangun jejaring itu tidak simsalabim ketika kita sudah lulus dan sudah bekerja, tidak. Tapi jejaring ini harus dibangun sejak kita jadi mahasiswa. Ketika memang kita di Universitas Muhammadiyah Sukabumi secara konsisten, ketika kita akan memasuki tahun ajaran atau tahun akademik baru, kita selalu menyampaikan program-program bidang kemahasiswaan yang memang kita harapkan ini ada sinergi. Program bidang kemahasiswaan ini bukan hanya sekedar tanggung jawab bidang kemahasiswaan, tapi menjadi tanggung jawab semuanya, termasuk di dalamnya fakultas, dalam hal ini dekan, prodi, dalam hal ini juga ketua prodinya juga sama-sama mendorong para mahasiswanya untuk aktif ya berkegiatan. Walaupun mungkin pada akhirnya tidak semua mahasiswa memiliki antusiasme yang sama lah ya, yang sesuai dengan harapan kami, maunya mereka tuh aktif karena alasan tadi. Tapi pada akhirnya yang kami temukan di lapangan, banyak justru para aktivis ini yang kecenderungan mereka masa studi mereka di kampus justru lebih cepat dibandingkan mahasiswa yang tidak aktif. Mengapa seperti itu? Kalau kami perhatikan, ternyata teman-teman yang aktif ini dengan jejaringnya, setidaknya dengan teman yang banyak, mereka banyak ngobrol, banyak yang bantu lah. Nah, karena teman-teman yang nggak aktif di organisasi, ketika mereka menemukan titik di mana dia tidak bisa menyelesaikan studinya, dia akan sulit mencari teman untuk minimal komunikasi, konsultasi untuk memecahkan masalah-masalah studinya. Karena tadi dia tidak menutup diri atau mereka hanya sibuk dengan urusan-urusan akademik yang formal saja. Dan ternyata tidak jaminan juga, tidak aktif berorganisasi, kuliahnya lebih cepat. Dan sebaliknya, bukan jaminan juga anak-anak yang aktif di organisasi, kuliahnya lebih cepat, yaitu kembali kepada bagaimana setiap mahasiswa dari kita memanage waktunya. Ya Pak, iya betul. Tentunya mahasiswa harus tahu skala prioritas juga betul. Tidak mengesampingkan akademik, tapi bisa berjalan seiringan dengan mengikuti UKM ataupun juga organisasi gitu Pak. Oke, nah Uni sendiri merupakan kampus penuh prestasi Pak ya. Mungkin bisa disebutkan Pak prestasi-prestasi Uni di beberapa tahun terakhir. Dalam ini periode Bapak yang kedua ya, berarti hitungannya periode yang kemarin kita memang identik dengan prestasi tingkat nasional di beberapa bidang. Yang sangat fenomenal menurut kami adalah bagaimana di saat pandemi kemarin, di sejak 2020, 2021 sampai 2022 kemarin, ternyata ada hikmah di balik pandemi. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa kita itu bukan sekedar meraih prestasi biasa-biasa, tapi bagi kami ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang sangat fenomenal menurut Bapak adalah kita dalam 3 tahun berturut-turut meloloskan mahasiswa kita lolos ke ajang PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. PIMNAS ini ajang paling bergengsi di kalangan para mahasiswa karena di PIMNAS ini tidak melihat mahasiswa ini dari kampus negeri atau kampus swasta, dari kampus swasta elit atau kampus swasta yang biasa-biasa. Ini semuanya berbaur dalam satu event dan ini membuktikan bahwa para mahasiswa yang lolos ke PIMNAS ini mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh mahasiswa yang lain. Sehingga bagi kami lolos PIMNAS saja saat itu sebuah kebahagiaan dan sebuah anugerah ya. Dan alhamdulillah di PIMNAS yang pertama kali kita lolos 2020, kita berhasil meraih medali perak di tingkat nasional. Dan bahkan saat itu kita menjadi perguruan tinggi swasta terbaik kedua pada pegelaran PIMNAS di bawah UII.
Dan di tahun keduanya 2021 juga kita lolos lagi ke PIMNAS. Dan lagi-lagi kita juga meraih medali perak. Hanya sudah 2 tahun berturut-turut itu kita belum berhasil sampai medali emas. Dan lagi-lagi kita juga ada di peringkat 2 perguruan tinggi swasta terbaik nasional di bawah Universitas Ahmad Dahlan ya di tahun 2000, di tahun keduanya. Di tahun ketiga juga kita lolos lagi ke PIMNAS. Hanya di tahun yang ketiga kemarin kita tidak dapat medali, tapi kita punya pengalaman berharga. Ternyata persiapan kita menuju PIMNAS, terutama saat di 2022 kemarin PIMNASnya dilaksanakan secara luring di Universitas Muhammadiyah Malang. Ternyata persiapan kita itu memang tidak maksimal karena ya kita harus menghadapi audiens secara langsung. Ya. Nah, ternyata mental juga sangat berpengaruh di situ. Ya. Dan ini pengalaman kami, itu yang pertama. Yang kedua, prestasi yang banyak diraih oleh para mahasiswa kita karena sejak 2020 kami punya program kerja ini turunan dari program kerja yang ada di Kemendikbud melalui Dirjen Belmawa. Jadi program-program kami itu turunan dari program-program yang ada di Belmawa. Misalkan kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh pemerintah kita turunkan dan kita selalu berupaya untuk mengikuti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Karena tidak semua kegiatan yang diinisiasi Belmawa kita ikut. Ya. Kayak misalkan yang belum pernah itu kita kayak kontes robot, kontes kendaraan ramah lingkungan, drone dan seterusnya lah, yang begitu-begitulah kita belum pernah ya. Kebetulan juga kita tidak punya program studi yang memang bisa menunjang kegiatan-kegiatan tadi. Tapi selebihnya kita selalu aktif dan para mahasiswa pun sudah punya kesadaran bahwa berkegiatan hari ini di program-program yang ada di Belmawa itu ternyata program-program prestasinya itu bukan sekedar bisa dinilai dari sisi non-akademiknya saja. Bahkan sekarang program-program prestasi itu bisa menunjang kegiatan yang akademik. Jadi kalau dulu kan kesannya aktif berkegiatan di mahasiswa itu kan mengganggu aktivitas perkuliahannya, akademiknya. Sekarang enggak. Justru sekarang didorong bagaimana aktivitas mahasiswa itu juga bisa nantinya bisa direkognisi ke dalam mata kuliah tertentu yang sesuai dengan bidangnya. Bahkan tidak sesuai sekalipun masih bisa direkognisi karena ini bentuk apresiasi dan penghargaan dari kampus atas prestasi yang diraih oleh para mahasiswa tadi. Oke, baik Pak. Nah, jadi bagi cendekiawan muda di rumah nggak perlu diragukan lagi bahwa Universitas Muhammadiyah Sukabumi itu adalah kampus dengan segudang prestasi yang pastinya bisa bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Jadi walaupun kita perguruan tinggi swasta, kita mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta. Oke. Nah Pak, tadi kan UMI banyak sekali nih perolehan prestasinya, mahasiswanya berprestasi. Nah, terdapat program atau kebijakan khusus nggak Pak untuk mendukung mahasiswa berprestasi atau mahasiswa yang berkontribusi secara signifikan dalam kegiatan kemahasiswaan? Salah satu bentuk apresiasi yang kami berikan kepada para mahasiswa berprestasi tadi, selain memang kita support sejak awal ketika memang para mahasiswa ini akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang memiliki nilai prestasi, juga ketika mereka mendapatkan hasil atau mendapatkan prestasi tertentu di bidang-bidang tertentu, pastinya kita memberikan apresiasi kepada mereka dalam bentuk reward lah ya. Yang kedua, bukan sekedar reward secara materi, juga kita nantinya para mahasiswa ini direkognisi, yang nantinya rekognisi ini dikonversi ke dalam beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmunya. Yang terakhir kemarin misalkan banyak sekali mahasiswa kita, karena di tahun 2023 kemarin, di tahun 2002 sebelumnya, jumlah mahasiswa kita yang berprestasi tingkat nasional tuh 2023 kemarin ada 147. Di tingkat internasionalnya ada 17. Artinya mahasiswa-mahasiswa tertentu itu bahkan ada yang direkognisi itu sampai pada tahap dia tidak perlu lagi nyusun skripsi. Nah, karena ini bentuk apresiasi, karena tahapan mereka lolos ke PIMNAS itu bukan perkara yang mudah, khusus yang PKM, termasuk yang lolos di PPK Ormawa, ya, yang lolos ke Abdi Daya itu juga bukan perkara mudah lolos ke Abdi Daya itu. Maka
rekognisinya beberapa prodi itu sampai pada skripsi ya. Jadi bagi para mahasiswa yang lolos ke PIMNAS, lolos ke Abdidaya, itu rekognisinya mereka bebas skripsi. Jadi mereka tinggal mengikuti sidang nanti wisuda begitu. Oke, jadi tadi diberi reward dan juga rekognisi mata kuliah. Jadi mahasiswa bisa fokus nih untuk melaksanakan perlombaan, tapi nggak usah ragu lagi nanti untuk nilainya kayak gimana di kelas gitu ya Pak. Oke, nah sekarang beralih nih Pak ke alumni. Sebetulnya seberapa penting sih Pak peran alumni bagi universitas? Alumni bagi kita, bagi kami ini adalah mitra strategis lah ya. Walaupun bagaimana yang namanya alumni itu kami anggap sebagai anak-anak kami yang memang sudah berkiprah ya. Dan kami mencoba bersinergi dengan para alumni ini dengan beberapa program yang strategis yang ke depan insya Allah mungkin dengan adanya ikatan alumni UMI ini kita coba nanti memaksimalkan potensi para alumni ini untuk memberikan support dan dukungan kepada para mahasiswa aktif di kami. Terutama bagi para mahasiswa yang akan menginjakkan akan berubah status menjadi alumni. Maka hal yang sering kali kami lakukan kepada para alumni, kita selalu meminta kontribusi para alumni itu ketika memang ada kegiatan pembekalan calon wisudawan. Jadi kami selalu mengundang para alumni sukses di bidangnya masing-masing untuk ya berbagi pengalaman, berbagi cerita dan berbagi sukses mereka sehingga para alumni yang sukses tadi itu bisa menularkan nilai-nilai kebaikan yang pernah mereka lakukan dan kami juga senantiasa berupaya bagaimana ikatan alumni UMI ini menjadi sebuah wadah yang strategis bagi para calon alumni atau alumni baru untuk membuka jaringan baru mereka khususnya jaringan di dunia usaha dan dunia kerja begitu. Jadi alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Sukabumi selalu menjalin hubungan yang baik ya Pak ya dengan para alumni Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, beralih ke mitra tadi ya, salah satu mitra universitas adalah alumni. Dan sebetulnya Pak strategi universitas dalam menciptakan dan memelihara hubungan yang kuat dengan mitra eksternal Pak, baik dari sektor swasta maupun pemerintah untuk mendukung pengembangan mahasiswa. Bagaimana Pak strateginya? Ya, di tahun 2024 ini, awal 2024 ini, alhamdulillah kita punya rektor yang punya komitmen yang sangat baik untuk mengembangkan sumber daya yang ada di kita dan pengembangan sumber daya ini tidak hanya mengandalkan sumber anggaran yang kita miliki dan sumber daya yang kita miliki. Bagaimana sekarang kita coba membuka peluang-peluang pihak eksternal dalam hal ini mitra kita yang memang berpotensi berkontribusi kepada proses pengembangan UMI dalam hal ini mahasiswa. Salah satunya adalah dengan banyaknya tahun ini dan tahun ke depan insya Allah banyaknya peluang-peluang beasiswa yang kita hire itu yang berasal dari mitra-mitra kita. Terutama mitra-mitra dari perbankan atau dari mitra-mitra strategis kita yang memang selama ini sudah bekerja sama, tapi sekarang dan ke depan mungkin mitra-mitra kita ini bukan hanya bermitra sebatas mitra kerja saja, tapi bagaimana para mitra ini juga berkontribusi secara nyata terhadap proses pengembangan kualitas mahasiswa kita, baik mahasiswa aktif kita maupun nantinya alumni kita. Jadi kita mencoba sekarang membuka jaringan dengan beberapa perusahaan. Setidaknya ketika mereka atau BUMN ya, ketika mereka nanti lulus, setidaknya kita punya peluang atau mahasiswa kita punya para alumni kita berpeluang untuk magang di beberapa perusahaan atau instansi yang memang ini jaringannya sudah kita buka sejak awal. Dan terutama misalkan ada beberapa institusi yang memang sulit diakses karena memang punya regulasi yang begitu ketat, kita berupaya untuk membuka keran regulasi itu sehingga para alumni kita nanti berpeluang setidaknya mereka magang lah ya di tempat-tempat tadi dan memang diharapkan ketika memang para alumni ini nanti magang dan memiliki penilaian yang baik maka diharapkan dengan sendirinya tempat-tempat magang tadi itu lanjut
menjadikan para alumni kita menjadi pegawai tetap di tempat mereka magang. Oke, Gitu. itu strategi dari kerjasama bersama mitra eksternal ya, Ya. Pak ya. Baik Pak, terakhir nih, pesan untuk para mahasiswa UMI selaku anak-anak Bapak, Ya. gimana? Pesan Bapak buat para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jadilah mahasiswa-mahasiswa yang soleh. Ya. Insya Allah kalau kalian jadi mahasiswa soleh, apapun yang kalian harapkan dan apapun yang kalian inginkan, maka setidaknya hal yang paling mudah kalau menjadi mahasiswa soleh, target sederhananya adalah kalian akan senantiasa berpeluang membahagiakan orang tua kalian. Karena dengan kalian kuliah dengan baik, kuliah kalian tidak bermasalah, kuliah kalian lancar dan seterusnya, ini cerminan anak soleh, nggak macem-macem, nggak neko-neko. Orang tua nggak pernah minta apapun dari anaknya. Anak soleh itu pastinya akan senantiasa membahagiakan orang tuanya. Syukur-syukur kalian bisa punya prestasi yang membanggakan orang tua. Kalau orang tua itu kan ketika nguliahin anaknya, pertanyaan yang sering mereka tanyakan, Neng, AA, Iraha, AA, atau Neng wisuda. Baru juga kuliah setahun 2 tahun ditanyanya kapan wisuda. Itu bukti orang tua tuh nggak minta apa-apa, hanya mintanya mau datang di saat wisuda. Nah, ini kan doa sebetulnya orang tua ya. Maka menjadi mahasiswa yang soleh ini menjadi kunci. Terutama kunci keberhasilan kita menjadi mahasiswa yang sukses baik secara akademik maupun non-akademik. Dan menjadi mahasiswa yang soleh itu butuh proses, butuh lingkungan yang baik, butuh teman-teman yang baik, sehingga proses solehnya kalian itu memang akan relatif lebih cepat. Kalau kalian memilih lingkungan yang baik, memilih teman-teman yang baik, sehingga mendukung niat kalian untuk menjadi mahasiswa yang soleh. Itu saja mungkin, terima kasih. Oke, baik. Nah, bagi cendekiawan muda, jangan ragu untuk menjelajahi minat dan bakat kalian, karena kampus adalah tempat yang penuh dengan kesempatan. Jadilah pembelajar sepanjang hayat dan jangan takut untuk keluar dari zona nyaman. Kami yakin setiap langkah yang kalian ambil hari ini akan membentuk fondasi kesuksesan di masa depan. Baik Bapak, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di podcast Voice Me. Semoga Bapak sehat selalu dan dilancarkan dalam aktivitasnya. Amin. Baik cendekiawan muda, terima kasih sudah menonton podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Saya Rifa Nur Fatimah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.